Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Materi di depannya semuanya dikumpulkan oleh Han Li melalui berbagai cara selama beberapa hari terakhir. Meskipun itu bukan bahan spiritual yang menentang surga, itu masih membutuhkan banyak usaha. Metode untuk menyempurnakan Sudo True Will tidaklah sulit. Itu sudah dicatat dalam kitab anotasi, dan ada lebih dari satu metode. Meskipun tidak mudah untuk menyempurnakan True Will, Sudo True Will cukup praktis, menyebabkan banyak orang memperbaikinya. Kitab anotasi telah mengumpulkan pengalaman banyak orang dalam menyempurnakannya. Orang-orang ini menggunakan bahan yang berbeda dalam proses pemurnian, jadi ada banyak perbedaan halus dalam proses pemurnian. Namun, secara keseluruhan prosesnya tidak jauh berbeda. Pada saat ini, di tanah di depan Han Li, susunan jimat yang diperlukan untuk menyempurnakan Sudo True Will telah terukir. Itu berbentuk seperti koin kuno, bulat di luar dan persegi di dalam. Kelihatannya biasa saja, tapi sebenarnya berisi kehendak surga. Han Li menempatkan 4 bahan spiritual di 4 sudut pola persegi di dalam susunan jimat. Dia kemudian membuka mulutnya dan bola Naschen Fire segera bangkit. Itu terkondensasi menjadi api seukuran kepala manusia di tengah susunan jimat. Diiringi dengan nyanyian rendah dari mulutnya, kitab suci roda sejati non-fase juga mulai beredar secara diam-diam di tubuhnya. Arai jimat di tanah segera bersinar terang dan menyatu dengan Naschen Fire. Hus! Embusan angin terdengar di ruang rahasia. Di bawah cahaya susunan jimat, Naschen Fire benar-benar mulai berputar dengan cepat dan berubah menjadi tornado api kecil. Dari situ, gelombang panas yang menggetarkan jantung dipancarkan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, aqua ore hitam legam segera terbang dan jatuh ke dalam tornado api yang dibentuk oleh Naschen Fire. Sangat cepat, menjadi sangat merah dan hampir transparan. Han Li lalu melambaikan tangannya lagi. Tetesan cairan biru juga terbang dan menembus tornado api, menetes ke aqua ore. Dengan suara, cila, asap putih tebal mengepul. Aqua ore segera meleleh dan berubah menjadi cairan. Melihat ini, mata Han Li berkilat. 2 material lainnya juga dengan cepat melompat dan jatuh ke dalam nyala api. Dia membuat segel tangan dan mengubah postur tubuhnya. Tornado yang menyala itu menutup dan berubah menjadi bola api besar yang menyelimuti semua material. Pada saat yang sama, suhu di ruang rahasia turun secara signifikan. Tampaknya sebagian besar panas telah tersegel dalam bola api. Yang terjadi selanjutnya adalah proses fusi dan penyempurnaan yang panjang. Dia hanya perlu mengendalikan Naschen Fire, dan dia tidak perlu melakukan hal lain. Jadi, dia mengeluarkan kitab suci transmigrasi kata sejati dan terus memahaminya. Puluhan hari berlalu dalam sekejap mata. Han Li, yang tidak melangkah keluar dari ruang rahasia, menatap bola api di depannya. Setelah beberapa lama, dia perlahan memisahkan tangannya di depannya, dan bola api itu perlahan memanjang, sekali lagi berubah menjadi tornado yang menyala-nyala. Mata Han Li sedikit menyipit. Di tengah-tengah api, ada benda berbentuk cakram merah tua yang ukurannya beberapa meter. Ada banyak jurang di atasnya, dan tampaknya ditutupi dengan banyak pola spiritual yang rumit dan halus. Namun, dilihat dari auranya, itu hanyalah senjata ajaib yang berkualitas baik. Tidak ada perasaan khusus. Hati Han Li bergerak sedikit, dan air deras yang mengandung jejak kekuatan hukum air terbang keluar. Di bawah kendali satu tangan, itu perlahan jatuh dari atas tornado yang menyala dan mendarat di piringan merah. Suara lembut sepertinya telah pecah di ruang rahasia, tapi sepertinya juga telah hancur di hati Han Li. Cakram merah tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba terbungkus oleh air hitam pekat. Rasanya seperti terbungkus lapisan pasta, dan dengan cepat berubah dari merah menjadi hitam, berubah menjadi cakram hitam. Pada saat yang sama,
banyak rune pada cakram benar-benar larut dan menjadi berlubang. Di tepi cakram, bola cahaya biru menyala, dan itu benar-benar memadat menjadi bola pola Taois air. Setelah beberapa lama, seluruh cakram ditutupi dengan pola berlubang, dan terjadilah hembusan nafas hukum air. Melihat ini, Han Li membuka mulutnya dan menghirup, dan sekelompok api jiwa yang baru lahir segera terbang kembali ke mulutnya. Sudut Truwil yang telah disempurnakan tidak lagi terbungkus api, dan jatuh lurus ke bawah, menabrak tanah ruang rahasia. Baang! Tanah dari seluruh ruang rahasia tiba-tiba tenggelam, dan retakan seperti jaring laba-laba yang mengejutkan muncul, menyebar sampai ke dinding sekitarnya. Dan seluruh rumah gua dan halaman Han Li juga terpengaruh, dan terjadilah gempa besar seperti gempa bumi. Meng Yunggui dan yang lainnya yang tersebar di sekitar halaman berpikir bahwa sesuatu yang tidak normal telah terjadi, jadi mereka menghentikan latihan mereka dan berlari keluar untuk memeriksanya. Ada kebisingan di Red Afterglow Peak, dan burung yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi, menutupi langit. Untungnya, lokasinya jauh, sehingga tidak mengganggu orang-orang dari sekte lain. Di ruang rahasia rumah gua, Han Li sudah berdiri dari tanah, dan dia juga mengeluarkan sudut Truwil yang tertanam dalam di tanah. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada nafas kekuatan hukum waktu di atasnya, tetapi kekuatan hukum air sangat murni. Karena penambahan air yang deras, benda ini jauh lebih berat dari kelihatannya. Karena karakteristikmu seperti ini, aku akan memanggilmu, roda sejati air berat, di masa depan. Han Li memandang sudut Truwil di tangannya dengan puas, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk membuka pintu rumah gua, dan Han Li keluar dari sana. Dia pertama kali pergi ke gua urat api di kaki gunung, di mana dia melihat Essence Flame Firibird berenang dengan gembira di urat api. Yang terakhir tidak tahu berapa banyak energi spiritual Vena api yang telah ditelan, dan auranya telah melonjak banyak, tetapi tampaknya karena waktu yang singkat, itu belum stabil, jadi Han Li tidak tahu sejauh mana itu bisa pulih. Namun, melalui hubungan spiritual, Han Li tahu bahwa burung api itu cukup puas dengan area ini, jadi dia merasa lega. Setelah itu, dia kembali ke halaman mansion, mengumpulkan Meng Yunggui dan yang lainnya bersama-sama, memberi mereka beberapa pil obat, dan memberi mereka masing-masing beberapa nasihat tentang kultivasi, lalu meninggalkan puncak Red Afterglow, dan terus keluar untuk mencari, untuk jejak pedang bambu awan. Setelah beberapa hari, Han Li, yang masih belum panen, kembali ke ruang rahasia rumah gua, dan terus mempraktikkan kitab reinkarnasi kata sejati. Bagaimanapun, ini adalah metode kultivasi utamanya, dan kekuatan hukum waktu adalah yang paling ingin dia kuasai saat ini. Tetapi sesekali, dia akan keluar dan mencari di seluruh pegunungan Zhongming, mencoba menemukan lokasi pedang hangat awan bambu, tetapi setiap kali dia tidak menemukan apapun. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu. Tiba-tiba, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Red Afterglow Peak, dan langit tiba-tiba berubah. Roh langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk pusaran roh besar yang terlihat dengan mata telanjang lagi. Setelah sekian lama, awan hitam di udara perlahan menghilang, dan pusaran roh juga bergetar sedikit, membuat Phoenix yang jelas menangis dan meledak, berubah menjadi lampu roh berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya berkedip di udara, dan segera menghilang tanpa jejak. Di ruang rahasia rumah gua, Han Li duduk bersila, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Di perut bagian bawahnya, 2 titik cahaya keemasan berkedip-kedip, dia telah berhasil membuka bukaan abadi lainnya. Membuka 2 bukaan abadi dalam 7 tahun, jika masalah ini diketahui, banyak orang di jalur naga api akan terkejut, dan itu adalah kitab reinkarnasi kata sejati, yang sangat misterius dan sulit.
Seseorang harus tahu bahwa setelah kesengsaraan berhasil dilewati dan melangkah ke alam abadi yang disempurnakan, peningkatan tingkat kultivasi jelas berbeda dari tahap Mahayana dan di bawahnya. Bahkan membuka satu bukaan abadi akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun, dan bagi mereka yang memiliki bakat buruk, sangat normal untuk memakan waktu ribuan tahun. Membuka 2 bukaan abadi dalam 7 tahun, tidak hanya dalam sejarah jalur naga api, tetapi juga di seluruh alam surgawi Beku Utara. Han Li terkejut dengan kecepatan di mana dia membuka bukaan abadi, dan tidak bisa tidak memikirkan, seni esensi bintang biduk kecil, yang telah dia kembangkan di alam roh Huan. Pada saat itu, dia menggunakan cahaya bintang untuk memurnikan tubuhnya, dan akhirnya membuka 7 bukaan abadi, mencapai tubuh Ji sejati dan menjadi Suan abadi. Metode kultivasi ini diturunkan dari leluhur api dingin di alam surgawi Beku Utara, mungkin ada hubungan antara keduanya. Dia tidak menyelidiki ini, dan menutup matanya untuk merasakan 2 bukaan abadi. Setelah 1 jam penuh, dia membuka matanya lagi, dan tatapan aneh muncul di matanya. Dengan pikiran di benaknya, cahaya keemasan yang terang muncul di tubuhnya, mengembun menjadi roda harta karun kata sejati, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di roda harta karun, tiba-tiba ada 2 kelompok pola dao waktu lagi. Situasi di depannya mengejutkannya, dan dia diam-diam berspekulasi. Mungkin setiap kali saya membuka Immortal Aperture di masa depan, saya akan memadatkan 2 kelompok pola dao waktu, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan memadatkan 24 kelompok pola dao waktu yang jauh melampaui deskripsi metode kultivasi jika saya buka ke-12 bukaan abadi di tahap awal alam abadi sempurna. Tentu saja, ini hanya pikirannya yang liar sekarang. Jika itu benar-benar terjadi, roda harta karun kata sejatinya agak terlalu menantang surga. Han Li merasakan dengungan dan getaran dari 4 kelompok pola dao waktu, dan sepertinya ada semacam resonansi di antara mereka. Saat berikutnya, roda harta karun kata sejati bersinar dengan cahaya keemasan, dan riak emas yang jauh lebih terang dari sebelumnya menyebar ke area sekitar 10 kaki. Han Li merasakannya, dan senyum masam muncul di wajahnya. Bahkan dengan 4 kelompok pola dao waktu, efek dari roda harta karun kata sejati masih sangat kecil, sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia mengumpulkan 6 kelompok, dan kemudian mencoba lagi. Mungkin, lain kali dia membuka Immortal Aperture, ada harapan untuk mencapai keinginan ini. Han Li menekan gelombang kecil di hatinya, dan dengan pikiran, cahaya keemasan di tubuhnya menyala dan menghilang, dan roda harta karun kata sejati juga bersembunyi di tubuhnya. Setelah dia menenangkan diri, dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang tamu, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tetapi dia sedikit mengernyit. Meskipun budidaya kurang dari sutra transformasi kata sejati lebih besar dari sangat lancar, keberuntungannya tampaknya telah habis. Dalam 4 tahun ini, dia telah mencari pedang bambu hijau yang hangat, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Dia praktis berjalan melewati seluruh pegunungan Belchaim, tapi dia masih belum menemukan apapun. Ini membuatnya merasa tidak berdaya, dan pada saat yang sama, dia sedikit cemas. Pada saat ini, cahaya putih terbang dari luar, itu adalah jimat transmisi suara. Setelah Han Li membuka pintu, dia melihat Meng Yunggui berdiri di luar. Di sampingnya adalah seorang pria parubaya berwajah persegi yang mengenakan jubah seorang tetua pelataran dalam. Itu adalah Qi Liang, rekan Taois Li, saya minta maaf mengganggu Anda. Qi Liang tersenyum hangat. Kakak Qi, apa yang membawamu ke sini hari ini? Silakan masuk. Han Li buru-buru mengundangnya masuk dan memerintahkan Meng Yunggui untuk membuat teh. Qi Liang juga seorang kultivator nakal. Selain itu, dia telah memimpin Han Li ke Jalan Naga Obor. Keduanya telah berinteraksi berkali-kali selama bertahun-tahun,
tetapi ini adalah pertama kalinya Qi Liang mengunjungi guanya. Saya sudah mengenal Penatua Li selama bertahun-tahun, tetapi saya baru tahu hari ini bahwa Anda juga seorang kultivator. Namun, hanya 10 pelayan ini yang berhasil menjaga rumah tetap rapi. Qi Liang mengikuti undangan Han Li dan melangkah ke dalam gua. Dia melihat sekeliling dengan santai dan sedikit mengangguk. Hehe, gua Han Li ini sederhana dan kasar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kakak Qi. Han Li terkekeh. Selain meja dan kursi, tidak ada yang lain di ruang tamunya. Itu sangat kosong. Dia pernah ke gua Qi Liang sebelumnya. Itu luar biasa dan mewah. Perbedaan antara dia dan guanya seperti awan dan lumpur. Haha, kamu dan aku sudah menjadi dewa sejati. Mengapa kita peduli dengan harta duniawi ini? Saudara Li tidak dapat dibingungkan oleh hal-hal eksternal dan dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi. Temperamen seperti ini sangat mengagumkan. Qi Liang tertawa keras. Seperti kata pepatah, seseorang tidak mengunjungi kuil tanpa alasan. Bolehkah saya tahu mengapa saudara Qi datang hari ini? Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan bertanya langsung. Saya datang dari kuil misteri tertinggi dan datang untuk melihat-lihat jalan. Omong-omong, Anda masih belum tahu misi yang dikeluarkan oleh wakil Master Sekte Xiongsan hari ini, bukan? Qi Liang berkata dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kuil misteri tertinggi adalah tempat pelataran dalam jalan naga obor mengeluarkan dan menerima misi. Han Li secara alami tahu tentang itu. Namun, dia sibuk berkultivasi dan mencari pedang bambu awan. Dia tidak punya rencana untuk menerima misi, jadi dia belum pernah ke sana sekalipun. Wakil Master Sekte Xiongsan, misi apa yang membuat saudara Qi begitu bersemangat? Aku mendengarkan. Sosok pendek dan gemuk Xiongsan muncul di benak Han Li saat dia bertanya. Wakil Dao Lord Xiongsan mengeluarkan misi. Dia ingin menemukan 10 pembudidaya alam abadi sejati yang mahir dalam dao pedang terbang untuk membantunya menyempurnakan harta sihir. Hadiahnya sangat murah hati. Setelah menyelesaikannya, setiap orang akan dapat mencapai jumlah poin prestasi ini, kata Qi Liang secara misterius. Dia mengulurkan tangannya dan membuat tanda, 50 poin prestasi. Han Li tertegun. 500 poin prestasi. Saya tahu bahwa saudara Li mahir dalam seni mengendalikan pedang, jauh lebih unggul dari saya, jadi saya datang untuk mengundang Anda ikut dengan saya. Qi Liang berseri-seri dengan gembira. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun dia belum pernah ke kuil mendalam tertinggi, dia tahu sedikit tentang misi di sana. 500 poin prestasi jelas merupakan hadiah yang sangat murah hati. Dengan hadiah yang begitu murah hati dan tidak ada bahaya, misi yang begitu bagus sudah lama tidak muncul. Banyak tetua yang tahu sedikit tentang Dao of Flying Swords telah mendaftar. Saudara Li, Anda tidak akan tertarik, akankah Anda? Qi Liang bertanya sambil tersenyum. Dengan mengingat hal itu, Han Li mengangguk dan berkata, melihat saudara Qi datang untuk mengundang saya secara pribadi, tidak ada alasan bagi saya untuk menolak. Meskipun dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan sedang tidak ingin melakukan misi, Qi Liang secara pribadi mengundangnya. Keduanya memiliki hubungan yang baik, jadi tidak baik baginya untuk menolak. Apalagi, 500 poin prestasi itu sangat menarik, jadi dia sedikit tergoda. Mereka berdua dengan cepat berjalan keluar dari gua. Setelah Han Li memerintahkan Dream Cloud Return untuk menjaga Crimson Afterglow Peak, dia dan Qi Liang segera berubah menjadi 2 garis cahaya dan menghilang ke cakrawala. Melihat 2 seberkas cahaya yang bersiul di langit, mata Dream Cloud Return dipenuhi dengan rasa iri yang mendalam. Kuil mendalam tertinggi terletak di sebuah gunung yang disebut Puncak Awan Mengejutkan. Seperti namanya, seluruh puncaknya tinggi dan lurus. Ada sangat sedikit pohon dan tumbuh-tumbuhan dari kaki gunung hingga puncak, dan dinding gunung sangat terang. Bahkan seekor monyet pun akan kesulitan memanjatnya.
Bisa dikatakan sangat berbahaya. Lautan awan 7 warna yang besar telah terkondensasi di udara di atas puncak, dan memancarkan cahaya keberuntungan 7 warna yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil. Kuil mendalam tertinggi terletak di lautan awan 7 warna, dan tingginya puluhan kaki. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan hitam, dan apakah itu dinding atau ubin, semuanya terbuat dari bahan yang sangat tebal. Itu memberikan perasaan seberat gunung, dan orang-orang tidak bisa tidak khawatir tentang apakah lautan awan 7 warna di bawah dapat menahannya. Di depan candi terdapat sebuah bujur sangkar besar yang terbuat dari batu kapur. Di tepi alun-alun berdiri sekitar selusin pilar batu tebal. Mereka benar-benar hijau, dan pada pilar-pilar itu ada ukiran binatang aneh seperti naga langit, phoenix pelangi, harimau putih, dan kura-kura hitam. Melihat dari alun-alun, bidang pandang seseorang sangat luas. Tidak ada penghalang, dan langit biru seperti cermin, membuat orang merasa bangga. Kuil mendalam tertinggi adalah salah satu tempat paling ramai di Jalan Naga Obor. Ada paviliun warisan di alun-alun, dan orang-orang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Ada juga sinar cahaya yang terbang dari segala arah, mendarat di alun-alun. Meskipun pada prinsipnya, tidak ada batasan pada identitas orang yang menerima tugas, bahkan murid pelataran luar bisa datang ke sini untuk menerima tugas jika mereka memiliki kekuatan yang cukup. Namun, sebagian besar orang yang datang ke sini mengenakan pakaian murid pelataran dalam. Pada saat ini, dua sinar cahaya bersiul dari langit yang jauh. Cahaya menghilang dan mendarat di alun-alun, menampakkan sosok Han Li dan Qi Liang. Ketika murid-murid terdekat melihat mereka berdua mengenakan pakaian para tetua pelataran dalam, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat dan berkeliling ke kedua sisi. Han Li melihat sekeliling dan tidak bisa tidak melakukan evaluasi ulang terhadap fondasi dan kekuatan Jalan Naga Obor. Sekilas, kultivasi orang yang masuk dan keluar dari sini bervariasi. Kebanyakan dari mereka berada di atas tahap Naschensol, dan bahkan ada tokoh tahap sintesis bentuk dan bahkan pembudidaya tahap Mahayana. Dapat dikatakan bahwa para pembudidaya di kuil mendalam tertinggi saat ini, jika ditempatkan di alam spiritual sebelumnya, akan jauh lebih kuat daripada sekte besar. Qi Liang jelas terbiasa dengan adegan ini dan tidak menganggapnya aneh. Dia segera berjalan menuju Supreme Profound Hall di depannya. Han Li mengangkat alisnya dan mengikuti. Segera, dia datang ke depan aula dan melangkah masuk. Begitu dia melangkah ke aula, Han Li tiba-tiba merasakan bidang penglihatannya terbuka. Ruang di depannya sepertinya telah meluas 10 kali lipat. Perasaan ini cukup misterius. Aula itu tidak terlihat terlalu besar dari luar, tetapi pada saat ini, tampaknya tidak lebih kecil dari alun-alun di luar. Mungkinkah aula itu memiliki batasan misterius seperti hukum ruang? Han Li diam-diam menebak. Setelah melangkah ke aula utama, Qi Liang hanya berhenti sejenak sebelum dia langsung berjalan ke aula utama dengan keakraban. Di aula, hal yang paling mencolok adalah 3 dinding batu besar yang berdiri di tengah. Tingginya 20 hingga 30 meter dan lebar 100 meter. Satu berwarna putih, satu berwarna hijau, dan satu berwarna emas tua. Ketiga dinding batu itu disusun dengan urutan warna putih, hijau, dan emas. Dinding batu putih terletak di bagian terluar aula, dinding batu hijau di tengah, dan dinding batu emas gelap di bagian terdalam aula. 3 dinding batu memiliki warna yang berbeda, tetapi semuanya memiliki garis teks yang jelas di permukaannya. Mereka adalah misi. Dari segi jumlah, ada lebih banyak misi di dinding batu putih, lebih dari 1000. Ada lebih sedikit misi di dinding batu hijau, dan bahkan lebih sedikit misi di dinding batu emas gelap. Misi di 3 dinding batu ini sesuai dengan kesulitan yang berbeda. Misi di dinding batu putih adalah yang paling mudah, dan umumnya cocok untuk pembudidaya di bawah tahap pembentukan jiwa. Misi di dinding batu hijau sedikit lebih sulit,
dan umumnya hanya pembudidaya di atas tahap pelatihan Void yang akan memperhatikannya. Adapun dinding batu emas gelap, itu diatur untuk para pembudidaya di tahap keabadian sejati seperti kita. Qi Liang berkata sambil berjalan langsung ke dinding batu emas yang gelap. Ada lebih banyak orang di aula, dan agak ramai. Dinding batu putih dan hijau sangat ramai. Namun, ada beberapa tetua sejati-sejati berdiri di sekitar dinding batu emas gelap. Murid sekte dalam tampaknya tidak berani datang. Meskipun Han Li mengenal beberapa tetua sekte dalam selama bertahun-tahun, dia tidak mengenal orang-orang ini. Qi Liang jelas memiliki lebih banyak teman daripada Han Li. Dia tampaknya cukup akrab dengan beberapa orang ini. Dia menyapa mereka dengan akrab, dan beberapa tetua ini juga menyapanya dengan senyuman. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Li Feiyu, yang baru saja bergabung dengan sekte ini beberapa tahun yang lalu. Dia sekarang tinggal di Crimson Afterglow Peak. Adapun orang-orang ini, Qi Liang memperkenalkan mereka satu sama lain. Han Li menyapa para tetua dengan senyuman dan setelah basa-basi singkat, dia mengalihkan perhatiannya ke dinding batu emas yang gelap. Qi Liang dan yang lainnya sedang mengobrol dan tertawa. Dia tampaknya cukup pandai bersosialisasi. Ada banyak misi di dinding batu emas gelap. Seperti yang diharapkan, masing-masing dari mereka tidak sederhana. Poin prestasi tidak banyak. Kebanyakan dari mereka adalah lusinan poin prestasi. Hati Han Li tenggelam saat melihat detail misi sekte untuk pertama kalinya. Tampaknya mendapatkan poin prestasi jauh lebih sulit dari yang dia duga. Tahap kedua dari kitab suci transmutasi kata sejati membutuhkan 9.000 poin jasa. Dia tidak tahu berapa banyak misi yang harus dia selesaikan untuk mengumpulkan jumlah itu. Ada lebih dari selusin misi di atas tembok batu. Mereka ditampilkan dalam warna merah khusus, yang berbeda dari kata-kata putih dari misi biasa. Melihat deskripsinya, itu adalah misi khusus yang dikeluarkan oleh sekte tersebut. Masing-masing misi khusus ini memiliki hadiah yang sangat besar. Paling tidak adalah 800 poin prestasi. Kebanyakan dari mereka lebih dari 1000 poin prestasi. Namun, mereka sangat sulit dan berbahaya. Misi dengan hadiah terendah adalah untuk membunuh Windfire Raccoon di Great Circle of True Immortal Realm dan membawa kembali mayatnya yang lengkap. Han Li telah membaca tentang Windfire Raccoon di buku-buku kuno. Itu adalah sejenis binatang spiritual yang hidup berkelompok. Itu hanya muncul di ujung utara benua awan kuno. Itu lahir dengan kekuatan pembudidaya tahap formasi jiwa. Itu memiliki kekuatan magis angin dan api. Ketika tumbuh dewasa, itu akan memiliki kekuatan dari kultivator form synthesis stage. Adapun Windfire Raccoon King yang mencapai Great Circle of True Immortal Realm. Han Li secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya gurita tahap benar abadi akhir, dan dia tahu bahwa dia bahkan tidak akan bisa membunuhnya pada tingkat kekuatannya saat ini, apalagi membunuh puncak Raja Rakun Firewin Rakun tahap abadi sejati di sekawanan binatang roh. Misi lainnya bahkan lebih sulit. Misalnya, dia harus pergi jauh ke tempat berbahaya untuk mencari bahan yang hampir punah. Atau dia harus mengejar Evil Immortal terkenal yang dikatakan dekat dengan Golden Immortal Realm. Han Li tersenyum pahit. Dia bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan memperluas wawasannya dengan melihat misi tersebut. Namun, tidak mungkin baginya untuk menerima mereka. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak hadiah yang ada. Namun, pada saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya dan pandangannya tertuju pada salah satu misi merah. Misi ini terjepit di antara dua misi yang panjang. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Isinya sangat sederhana. Hanya ada beberapa kata, kembangkan kitab suci transmutasi kata sejati ke tahap kedua.